Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, 7 orang yang terlibat dalam layanan alat rapid test COVID-19 bekas di Bandara Kuala Namu belum ditetapkan jadi tersangka. Pihak Kimia Farma akan tindak 7 orang itu sesuai prosedur hukum. Tujuh oknum petugas kesehatan dan karyawan perusahaan yang terlibat dalam layanan tes cepat bekas di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara akan diproses sesuai hukum. Pihak PT Kimia Farma Diagnostika mengatakan tindakan oknum petugas termasuk pelanggaran berat. Pihaknya juga menutup kantor Kimia Farma Medan Kartini terkait peristiwa ini. Kalau ini berdampak atau bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan nanti terbukti misalnya bersalah, ya yang bersangkutan harus menghadapi ketentuan hukum pidana tersebut, begitu Pak. Kami mendorong dan mensupport itu. Hal ini terkuak setelah ada laporan peningkatan 662 kasus positif baru dalam 10 hari dari hasil rapid test antigen calon penumpang Bandara Kuala Namu. Selain membawa seluruh alat bukti, 5 petugas rapid test dan 2 karyawan Kimia Farma kini diperiksa di Mapolda Sumatera Utara. Status ke-7 orang tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Presiden klub Persija Jakarta diperiksa terkait konvoi kemenangan yang melanggar protokol kesehatan. Polisi juga mendalami akun media sosial yang diduga menyebarkan ajakan dalam kerumunan tersebut. Penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya memeriksa Ketua 1 The Jackmania Muhammad Aditya Putra terkait konvoi kemenangan Persija yang menimbulkan kerumunan di Bundaran Hotel Indonesia Senin dini hari. Kepada penyidik, Adit mengaku sudah mengimbau seluruh anggota Jackmania untuk menonton di rumah dan tidak berkerumun. Ia pun meminta maaf atas kerumunan yang dianggap meresahkan warga Jakarta. Sekali lagi mohon maaf dari pengurus pusat Jackmania atas keresahannya dan alhamdulillah juga Persija juara. Semoga ini menjadi evaluasi dan Persija tetap menjadi juara selamanya. Terima kasih. Sementara itu, Presiden klub Persija menyebut kerumunan yang terjadi pada Senin dini hari lalu itu dilakukan oleh oknum Jackmania. Ya menurut keterangan dari para supporter kan itu oknumnya The Jackmania gitu. Kalau kita kan Persija itu kan hanya klub bola ya gitu ya. Kita tuh nggak ada urusannya sama supporter gitu. Supporter itu kan udah punya organisasi sendiri gitu. Kita berusaha di lingkup Persija menjaga apa yang udah menjadi ketentuan penyelenggara ya. Baik pemain gitu, alhamdulillah sampai selesai kita tidak ada yang terkena pandemik lah ya, yang reaktif atas Covid gitu. Semua sehat-sehat, mudah-mudahan nanti Liga 1 tetap bisa jalan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi termasuk mendalami akun media sosial yang diduga menyebarkan undangan atau ajakan konvoi perayaan kemenangan Persija di Piala Menpora 2021. Makanya kami masih terus melakukan patroli, masih mengecek terus. Ya. Juga dari hasil keterangan saksi yang kemarin 4 orang sudah kita lakukan pendalaman, nanti akan naik terus ke atas. Ya, kalau memang memenuhi unsur nanti menemukan akan kita lakukan penindakan sesuai dengan prosedur aturan dalam Undang-Undang ITE. Polisi juga menemukan ada supporter yang membawa ganja dan banyak yang tidak memiliki dokumen kendaraan yang lengkap serta knalpot bising. Total 65 supporter ditangkap polisi ketika konvoi kemenangan Persija di jalan-jalan ibu kota. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Ahmad Muharlin, dan Randy Lukman, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak mengais rezeki, sejumlah pedagang di Pasar Ramadan Samarinda, Kalimantan Timur bernasib lain. Karena angin kencang, lapak hingga dagangan mereka rusak tertimpa tenda. Sungguh malang, hendak mengais rezeki di bulan suci Ramadan, para pedagang di Pasar Ramadan ini bernasib lain. Dagangan mereka di halaman parkir Gorsegori Samarinda, Kalimantan Timur porak-poranda karena angin kencang. Padahal belum lama mereka menggelar lapak untuk menjual berbagai jajanan menu buka puasa. Tadi angin kencang, tendanya naik.
tiup angin, roboh dia. Tiup angin lagi, roboh lagi 2 kali jadi. Dua kali roboh, Dua Mbak? kali roboh. Estalase saya sampai pecah. Etalasenya pecah? Ya. Terus dagangannya gimana, Mbak? Nggak tahu ini nggak bisa dagang. Pihak pengelola memindahkan sejumlah pedagang ke tempat lain, sementara 6 lapak yang rusak akan diperbaiki. Kita minta dengan EO untuk segera memperbaiki tenda. Nah, ya kan? Yang kedua, bagi mereka yang untuk saat sekarang ini terganggu jualannya, itu kita alihkan ke tempat-tempat yang kosong, yang mungkin terus sementara bisa mereka manfaatkan untuk jualan mereka gitu kan. Musim penghujan masih terjadi di Samarinda hingga akhir pekan. Bahkan sejumlah tempat terjadi longsor dan banjir karena curah hujan tinggi yang diprediksi hingga akhir April. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan, iNews melaporkan.